Wajib on cam ya, karena saya supaya tahu adik-adik itu hadir. Kalau adik-adik tahu saya hadir, maksudnya saya nggak on cam karena suara saya ngejiprit, ya kan? Kalau Anda nggak on cam, saya nggak tahu adik-adik itu hadir atau enggak. Oke, nanti pada menit-menit ke 30, tolong komtingnya mengcandid ya, screenshot nanti akan saya untuk bukti absensi. Sehingga nanti namanya harus sesuai cyber ya. Siapa ya di komtingnya 3C? Natasha? Siapa? Yang WA saya kemarin? Saya, Prof. Nadia. Ya, Iya, Prof. Nadia ya. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Adik-adik ini agak sulit ya, tapi penting untuk dokter gigi. Karena apa? Infeksi misalnya ya pada gigi-gigi atau area mandibula itu bisa menjalar ke leher. Sehingga adik-adik sebagai dokter gigi harus tahu anatominya. Kita akan pelajari anatomi regio coli, coli ya, C-O-L-L-I, atau biasa disebut cervical, atau bahasa Inggrisnya neck region. Itu ada dua, yaitu superficial dan profundus. Nanti yang profundus ada lagi tambahan organ-organ di dalamnya, yaitu faring, laring, dan glandula tiroidea. Jadi kalau mempelajari sains ada beberapa skeletal landmarks ya yang bisa nampak. Untuk adik-adik yang penting di sini misalnya adalah kita lihat nomor 4 itu adalah tulang yang tidak bersendi dengan tulang lain di tubuh kita, yaitu tulang hyoid. Tulang hyoid ini sangat menurut saya itu rapuh ya, karena hanya bentuknya seperti huruf U gitu kalau adik-adik lihat dari depan. Dan dia itu posisinya berada di atas dari kartilago tiroidea yang nomor 7. Kartilago hyoid itu nomor 4. Ini kalau adik-adik pernah dengar misalnya tantangan main cekik-cekikan itu ya, itu hati-hati ya, karena ini kalau pada kasus strangulasi ya atau hanging ya, ini tulang hyoid ini biasanya fraktur ya. Nah, serpihan patahan tulang dari hyoid ini bisa menutup upper airway dan menyebabkan obstruksi jalan napas bagian atas dan menyebabkan kematian ya. Jadi nomor 4 itu adalah kartilago hyoid, dan nomor 7 itu kartilago tiroidea. Kemudian ada kartilago berikutnya yang nomor 2 adalah krikoidea. Nah, di antara kartilago tiroidea nomor 7 dan nomor 2 krikoidea itu ada ruangan ya, nomor 8 itu namanya adalah membrana krikotiroid. Nah, kalau adik-adik pernah lihat mungkin di TV ya, kalau ada misalnya kesedot bakso ya, kemudian dilakukan Heimlich manuver, dipukul-pukul punggungnya atau ditekan bagian diafragma antara dada dan perut dari depan tidak keluar baksonya ya. Biasanya keluar ya kalau tekanannya benar ya. Atau mungkin ada kanker yang menutup di daerah situ, maka perlu adanya tracheotomi yang urgent ya, situ dibuat bolongan di membrana krikotiroidea nomor 8 ya untuk memberi akses udara agar bisa masuk membypass yang terbuntu di bagian atasnya. Tapi tindakan ini krikotiroidotomi ini hanya boleh dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang sudah mengantongi sertifikasi kompetensi. Jadi tidak boleh sembarangan kalau kita lihat di TV ya, diberi lubang dengan menggunakan bolpen atau sedotan aluminium itu ya, kemudian bisa langsung bernafas, itu pastinya adalah harus sudah pelatihan dulu ya. Kemudian untuk kartilago yang berbentuk cincin di bagian inferiornya nomor 1 itu ya, banyak cincinnya ke bawah, itu nanti adalah kartilago yang membentuk trakea.
trakea. Kalau dari bagian anterior itu memang tersusun atas tulang rawan yang bentuknya seperti sepatu kuda ya, bentuk huruf U. Di bagian belakang dia akan nyambung ya, menutup menjadi sebuah tabung udara oleh pars membranacea trachea. Jadi nanti hati-hati pada saat praktikum kadaver ya, dilihat yang ditanya dokternya itu pars cartilago trachea di bagian anterior atau pars membranacea trachea di bagian posterior. Mengapa di bagian posterior itu pars membranacea? Karena di bagian belakang dari trachea itu adalah faring dan esofagus ya. Jadi lanjutan dari saluran makan faring itu adalah esofagus. Jadi antara esofagus dengan trachea pars membranacea itu dempet adik-adik ya. Nah, ini bahaya pada saat misalnya ada kasus menelan bahan korosif ya. Menelannya di esofagus tapi bolongnya bisa sampai ke trachea ya, karena memang posisinya saling berdekatan ya, dan menyebabkan fatalitas kematian. Kalau kita lihat adik-adik, maka nomor 5 dan 6 itu adalah tulang mandibula tentu saja ya. Kemudian nomor 9 itu ada cekungan dari tulang sternum yang disebut dengan incisura suprasternalis ya, atau sternal notch ya. Di situ menandai bagian atas dari nomor 10 yaitu manubrium sterni yang merupakan kepala dari tulang dada atau tulang sternum ya. Kita tahu sternum itu memiliki bagian korpus kepala ya di atas, kemudian kaput kepala di bagian atas yang disebut manubrium sterni, kemudian di bagian badannya itu disebut korpus sternum, dan di bagian bawah sternum itu nanti berbentuk segitiga yang disebut dengan processus xiphoideus. Untuk di bagian kanan dan kiri dari incisura suprasternalis manubrium sterni nomor 12 itu adalah tulang yang disebut clavicula. Nah, di antara clavicula dengan manubrium sterni itu membentuk suatu persendian ya, manubrio sternoclavicular junction atau joint, dan ini biasanya dipakai sebagai penanda ya. Adik-adik bisa melihat di situ adalah penanda dari awalan dari intercostal space 1 atau spatium intercostalis 1 ya, karena kita tahu di posterior dari clavicula itu ada os costa 1 ya. Jadi the first rib. Nah, kalau kita bicara masalah leher ya, leher itu di bagian atas ya, ditandai dengan permukaan bawah dari tulang mandibula. Di belakang itu ada suatu tonjolan garis dari tulang kranium, yaitu tulang occipitalis yang disebut linea nuchae ya, ada linea nuchae superior di bagian belakang leher kita, bagian atas tuh ya, ada tulang oksipital di kranium, itu ada tonjolan yang disebut linea nuchae superior. Kemudian di bagian bawah dari leher, tentu saja bagian bawah leher itu disebut dengan radix. Radixnya coli, radix cervicalis ya, dan berbatasan dengan bagian atas dari toraks ya, dan juga ekstremitas superior. Nah, tadi sudah saya terangkan tentang manubrium sterni dan clavicula. Kalau ditarik garis ke belakang ya, maka di situ kira-kira lokasinya sekitar diskus intervertebra dari os vertebra cervicalis 7 dan torakal 1. Ya, kira-kira batas bawah bagian belakang dari leher kita itu setinggi diskus intervertebra antara C cervical 7 sampai T1, torakal 1. Nah, nanti adik-adik kita lihat bahwa kalau kita membuka kulit kadaver, maka yang paling pertama kita lihat itu adalah pembungkus, membran pembungkus yang disebut fascia.
Fasianya itu ada superficial, ada yang profundus. Nah, fascia cervicalis superficialis ini cukup penting ya untuk membungkus struktur-struktur yang lunak dan keras yang ada di dalam leher kita. Contohnya di situ ada lemak, ada muskulus yang disebut platisma. Platisma ini sangat superficial dan sering keluar ujian karena menurut dosennya itu gampang ya. Ini adalah muskulus platisma yang sudah dipotong. Ini sebenarnya sangat-sangat superficial begini. Ya, muskulus platismanya kalau misalnya di hewan memamah biak itu platisma itu yang dibuat untuk mengusir lalat itu ya. Jadi muskulus platisma ini ya, ini dipotong pada gambar ini seharusnya dia sangat superficial di bawah kulit. Jadi nanti kalau di kadaver itu letaknya tepat sesudah kulit ya, platisma. Kemudian fascia ini juga berisi nervi cutanei dan juga vena-vena superficialis dan limfonodi superficialis. Fascia superficialis ini akan membungkus struktur yang berjalan pada tabung leher ya, bersama dengan fascia cervicalis profundus atau deep cervical fascia. Nah, untuk fascia cervicalis profundus ini ada beberapa bagian ya. Sesuai dengan wilayah yang dikelilinginya, maka dia bisa disebut dengan fascia pretrachealis ya, yang berada atau mengelilingi sekitar trachea, esophagus dan glandula tiroidea. Nah, kalau ini gambar leher dipotong, dilihat dari superior, dilihat dari atas ya, bisa membayangkan bahwa fascia pretrachealis itu membungkus trachea, kemudian membungkus esophagus ya. Kemudian dia membungkus di depan itu ada glandula tiroidea. Kemudian yang di belakang itu ada lamina prevertebralis, ini membungkus vertebra dan juga otot-otot yang melekat pada kolumna vertebralis. Kemudian di samping kiri dan kanan itu ada fascia yang disebut dengan carotid sheath. Nanti kalau ujian keluar ya, isi dari carotid sheath itu apa? Isinya adalah arteri carotis communis dan arteri carotis interna. Ketika dia arteri carotis communis itu akan pecah menjadi dua ya, bercabang menjadi arteri carotis interna dan arteri carotis externa. Pulsasi dari arteri carotis ini bisa diraba di lateral ya, dari leher kita kiri dan kanan. Nah, selain arteri carotis communis yang nanti pecah menjadi arteri carotis interna dan externa, di bagian superficialnya ada vena besar ya yang disebut dengan vena jugularis interna. Ini ya kalau dilihat dari atas, vena jugularis interna. Kemudian di situ ada nervus, yaitu nervus cranialis nomor 10. Dia lokasinya terjepit di antara arteri carotis communis dengan vena jugularis interna. Nervus cranialis nomor 10 ini disebut dengan nervus vagus. Nervus vagus ini sangat penting adik-adik karena dia nanti akan menginervasi faring ya, otot-otot faring, otot-otot laring ya, motoriknya terutama somatomotorik, dan dia juga memiliki modalitas otonomik parasimpatis. Ini harus diingat-ingat ya, karena kita tahu otonom itu ada simpatis dan parasimpatis. Nah, yang vagus ini dia modalitasnya selain untuk menginervasi otot-otot di daerah faring dan laring, nervus vagus ini memiliki fungsi otonomik parasimpatis. Untuk organ yang mana? Untuk organ-organ viscera yang terletak di rongga torak dan abdomen. Jadi di situ banyak sekali organ-organ jeroan ya, organ viscera seperti jantung, paru, pembuluh darah. Kemudian di abdomen itu ada tractus digestivus, ada organ digestivus accessorius, ada organ genitourinaria, tetapi parasimpatis dari nervus vagus ini hanya sampai pada perbatasan kolon transversum dan kolon descendens yang disebut dengan flexura coli sinistra.
distal dari flexura colli-sinistra, autonomic parasimpatis akan mendapatkan dari medulla spinalis, cornu lateralis setinggi segmen sakral 2 sampai sakral 4. Nervusnya disebut dengan nervus splanchnicus pelvicus ya. Ini nervus splanchnicus pelvicus ini bersifat parasimpatis. Jadi organ yang sudah distal dari flexura colli-sinistra, autonomic parasimpatisnya bukan oleh nervus vagus ya, oleh nervus splanchnicus pelvicus. Nah, adik-adik, berikutnya adalah apa sih kepentingan dari mengetahui atau mempelajari fasia? Adik-adik, kalau kita tahu kalau ada benjolan, misalnya ya metastasis kanker atau pembesaran limfonodi akibat inflamasi, infeksi misalnya ya, batuk misalnya ya, kemudian limfonodi di daerah lehernya benjol ya, bisa diraba dari luar tapi kempes kalau infeksi. Tapi kalau dia kanker misalnya limfoma maligna, kanker kelenjar getah bening, malah tambah besar ya. Nah biasanya ini akan menekan struktur-struktur di dalam fasia cervicalis profundus dulu. Ya, misalnya kalau kita lihat pasiennya datang dengan suara serak. Kemudian kita lihat ada benjolan di regio cervicalis anterior di sebelah lateral ya dari trachea. Kita bisa curiga bahwa suara serak itu kemungkinan karena penekanan akibat benjolan atau tumor ya dari nervus vagus. Mengapa serak? Karena nervus vagus ini menginervasi laring, di mana laring itu selain sebagai saluran udara, di dalamnya terdapat pita suara atau plica vokalis ya, sehingga kalau pasiennya disponia serak, kita curiga ini seraknya bukan karena batuk biasa, mungkin karena adanya patologis ya dari tumor, penekanan tumor ke nervus vagus. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu. Penyebaran infeksi juga hati-hati. Kelihatannya pasiennya demam ya. Dilihat lehernya memang kelihatan merah, nyeri kalau dipegang, tapi benjolannya nggak kelihatan dari depan. Ternyata nanahnya, misalnya bakteri infeksinya ya, menyebarnya melalui fascia prevertebralis ke arah belakang. Ini sulit sekali untuk dideteksi dari depan ya, tidak kelihatan, tidak nampak ya. Karena itu mungkin perlu dilihat dengan pemeriksaan khusus lainnya, misalnya dengan magnetic resonance imaging dan lain-lain. Nah, dengan adanya fascia tadi, kita bisa membayangkan leher yang bentuknya memanjang ya, dari mandibula bagian bawah sampai torak bagian atas, itu strukturnya seperti tiang-tiang atau kolom-kolom tiang ya. Dan dia memiliki ruangan-ruangan sesuai dengan fascia cervicalis profundus yang mengelilinginya tadi. Misalnya ada spatium pretrachealis, spatium prevertebralis, yang di belakang sendiri itu namanya spatium retrovisceralis atau retropharyngealis ya. Di belakangnya, di depannya, di antara pretrachea dengan prevertebra itu ada spatium retropharyngealis. Kemudian di samping depan kanan kiri di carotid sheath itu ada spatium carotis ya, di situ berisi sekali lagi ACC, arteri carotis communis, VCI, vena jugularis interna, di tengah-tengahnya ada CN10 yaitu nervus vagus. Jadi kalau adik-adik lihat sebenarnya di netter itu jelas ya di plate 35 ini edisi berapa saya nggak tahu, di buku atlas itu jelas terlihat baik dari potongan koronal maupun potongan sagittal seperti yang di bawahnya itu ya, sagittal section. Hati-hati adik-adik untuk ujian praktikum ada boneka yang sagittal section. Jadi adik-adik hafalkan ini nama struktur yang di mana ini sagittal section. Mengapa? Karena ada bonekanya di anatomi sana ya, di ruang praktikum. Dan itu bisa ditanya pada saat ujian ya, ujian praktikum. Kemudian kalau adik-adik lihat ya, berikutnya kita akan mempelajari spatium-spatium tadi
secara rinci spasium karotis tentu saja berada di dalam carotid sheath ya. Tadi ada ACC, arteri carotis communis, vena jugularis interna, dan CN10 yaitu nervus vagus. Sedangkan spasium visceralis atau retropharyngealis ini berada di antara spasium pratrachealis dengan prevertebralis, sedangkan yang di posterior adalah spasium prevertebralis. Ya, di sini membungkus tulang vertebra beserta otot-otot yang melekat pada os vertebra. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lanjutkan dulu aja supaya tidak bingung ya. Kita akan mempelajari yang superficial dulu sebelum masuk ke arah yang profundus ya. Kalau kita lihat dari anterolateral, dari depan agak ke samping ya, sebenarnya leher itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang berbentuk segitiga. Karena itu biasa disebut dengan trigonum, trigonum cervicalis. Nah, ini loh yang keluar ujian ya. Hati-hati ya. Kita lihat dulu yang pertama, adik-adik, yaitu segitiga yang berada di anterior, ya, anterior triangle. Batasnya itu adalah suatu otot yang bentuknya seperti huruf V nih, yang buat nolah-noleh. Kalau kita noleh ke kiri ke kanan kita bisa meraba ya. Letaknya di bagian belakang telinga terus sampai ke bawah di atasnya klavikula ya. Itu namanya musculus sternocleidomastoideus SCM. Kemudian di bagian tengah tentu saja midline ya. Dan di bagian atasnya adalah corpus mandibula ya. Dengan demikian kita mendapatkan anterior triangle of the neck. Ya, anterior triangle of the neck. Nah, kalau kita lihat anterior triangle of the neck tadi ditutupi oleh musculus platysma tadi ya, yang ngusir lalat tadi ya. Dan ditutupi oleh fascia superficialis atau investing layer, juga nyambung kontinu dengan fascia cervicalis profundus. Pada trigonum anterior ini dibagi lagi menjadi beberapa segitiga. Ya, lebih tepatnya dibagi menjadi 4 segitiga. Yang paling depan itu yang paling atas yang nomor nomor 1 itu adalah trigonum submentale atau suprahyoid. Yang nomor 2 itu adalah trigonum digastricum atau trigonum submandibularis. Kemudian yang nomor 4 itu adalah trigonum caroticum. Trigonum caroticum. Kemudian yang di depannya itu yang nomor 9 itu disebut dengan trigonum carotis inferior atau trigonum muscularis. Jadi sekali lagi ada trigonum submentalis, trigonum submandibularis, trigonum caroticum, dan trigonum muscularis. Ya, semua letaknya di anterior dari musculus sternocleidomastoideus. Nah, kalau kita lihat pada anterior triangle ini dia dihuni oleh otot-otot yang berjalan di atas dan di bawah dari tulang atau kartilago hyoid. Ya, tadi sudah saya katakan di sini ada tulang kartilago hyoid. Jadi ada otot-otot yang terletak di atasnya disebut kelompok suprahyoid muscle. Ada 4 ya, adik-adik. Di situ ada stylohyoid, melohyoid, geniohyoid, dan digastricum. Digastricum itu ada 2 venter, venter anterior dan venter posterior. Ya. Sekali lagi, otot-otot yang terletak di atas kartilago hyoid disebut suprahyoid muscle, terdiri dari stylohyoid, kemudian di sini ada melohyoid, kemudian yang bentuknya V ini digastricus venter anterior dan posterior, dan di bagian profundus dari melohyoid ini ada musculus geniohyoid.
Sedangkan otot-otot yang menghuni bagian inferior dari kartilago hyoid disebut infrahyoid muscle, juga ada 4 ya. Yang pertama adalah musculus omohyoid. Musculus omohyoid ini unik ya, sama dengan di gastricus. Mengapa? Dia memiliki 2 bagian, 2 venter atau 2 belly. Kalau tadi di gastricus ada venter anterior posterior, maka omohyoid ini juga ada venter anterior dan venter ada venter superior dan ada venter inferior. Ya, ini yang superior, ini yang inferior. Ya, ini adalah omohyoid. Kemudian ada 3 otot lagi yang melekat yang berjalan di bawah dari tulang kartilago hyoid berturut-turut dari superficial ke profundus adalah musculus sternohyoid, sternothyroid, dan thyrohyoid. Nah, ini namanya agak-agak mirip ya. Tetapi sebenarnya adik-adik, kalau adik-adik nanti melihat di atlas, kemudian cocokkan di kadaver, memang mereka lokasinya itu berbeda. Ya, satu lebih superficial, yang lain lebih profundus. Ya, yang 4 itu di atas hyoid, yang 4 lagi di bawah hyoid, dan seterusnya. Nah, untuk penampakan dari sisi lateral ini, adik-adik juga harus lihat adanya nomor 15. Enggak, nomor 16 ya. Ya, nomor 16 di sini, mana yang nomor 16 di sini adalah titik yang disebut dengan Erb's point ya. Di sini nanti keluar cabang-cabang dari nervus cervicalis nervus cranialis nomor 7 atau disebut dengan nervus facialis ya, Erb's point. Jadi di bagian fasia posterior dari musculus sternocleidomastoid. Kalau kita lihat musculus sternocleidomastoid sendiri, dia ada 2 venter juga ya, yang satunya ke depan ke arah os sternum, yang satunya ke arah agak belakang yaitu ke arah os clavicula. Kemudian untuk otot yang di belakang nomor 15 itu adalah musculus yang disebut dengan trapezius. Musculus trapezius bersama dengan musculus sternocleidomastoid ini sama-sama diinervasi oleh nervus cranialis nomor 11 yang disebut dengan nervus accessorius. Jadi musculus sternocleidomastoid ya nomor 5 dengan nomor 15 musculus trapezius itu membatasi trigonum bagian posterior nomor 14 ya, posterior triangle. Tentu saja bersama dengan ini ya, clavicula ya di bagian bawah. Nah, adik-adik sekali lagi musculus trapezius dengan musculus sternocleidomastoid keduanya diinervasi oleh nervus cranialis nomor 11 yang disebut nervus accessorius. Kalau tadi nervus cranialis nomor 10 tadi namanya adalah nervus vagus. Gus ya, ingat-ingat. Itu sendiri, ini keluar ujian ya. Musculus supra dan infrahyoid, jangan lupa 4 tambah 4 ya, 8. Kemudian kita bergerak ke posterior triangle, yaitu di antara bagian posterior dari musculus sternocleidomastoid dan musculus trapezius, serta di bagian bawah ditutup oleh clavicula, dibatasi oleh clavicula. Betul ya? Tentu saja di bagian atapnya ditutup oleh musculus platysma yang sangat superficial bersama dengan investing layer dari fascia cervicalis profundus sama dengan anterior triangle tadi. Kemudian kalau kita lihat adik-adik ya, di bagian lantainya itu ada musculus yang disebut misalnya
yang disebut dengan musculus levator scapula. Musculus levator scapula ini sebenarnya tujuannya, fungsinya kalau dia berkontraksi adalah mengangkat tulang skapula. Dulu kalau SMA tulang skapula itu disebut tulang apa ya? Bentuknya segitiga, entong-entong yang di belakang itu loh, yang di punggung bagian atas ya. Tulang belikat kalau nggak salah ya, kalau bahasa Indonesianya. Tulang skapula di belakang. Nah, itu kalau kita mengangkat itu menggunakan muskulus yang disebut levator scapula. Nah, musculus levator scapula. Kemudian di bagian posterior triangle of the neck ini juga ada muskulus yang sangat profundus di dalam sana, melekat di tulang kranium kepala dan tulang vertebra yang disebut musculus splenius. Musculus splenius itu ada dua, musculus splenius capitis sama musculus splenius cervicis. Nggak kelihatan kalau dari luar, tentu saja adik-adik ya. Kemudian yang kelihatan apa kalau membuka kulit dari bagian posterior? Yang kelihatan itu ini, musculus scalenus. Musculus scalenus itu ada tiga. Musculus scalenus anterior, musculus scalenus medialis, sama musculus scalenus posterior. Nah, itu kelihatan ya, dan bisa ditanya di mana ujian praktikum. Nah, kalau kita lihat posterior triangle of the neck ini akan dibagi oleh ini venter dari musculus omohyoid. Tadi dia memiliki venter superior dan venter inferior ya. Dengan adanya musculus omohyoid ini, posterior triangle of the neck dibagi menjadi trigonum occipitalis, dan yang bawah kecil ini adalah trigonum supraclavicularis ya. Ini dengan ini ya, nih. Ya. Nah, kalau kita lihat adik-adik, maka isinya apa? Isinya itu adalah nervus accessorius, nervus cranialis nomor 11 tadi ya, yang menginervasi musculus sternocleidomastoid dan trapezius. Kemudian ada rami cutanei dari plexus cervicalis, ada cabang-cabang plexus brachialis, untuk ekstremitas superior ya. Kemudian ada nervus untuk musculus subclavius dan nervus scapularis dorsalis ya. Kemudian ada nervus suprascapularis dan nervus thoracica longus ya. Ini semua adalah nervus yang Anda pelajari sudah didapatkan pada saat penjelasan anatomi regio deltopectoralis, regio bahu. Ya, tidak akan saya ulangi lagi. Kemudian untuk pembuluh darahnya, di posterior triangle of the neck itu tentu ada vena jugularis externa dan juga ada arteri dan vena cervicalis transversus. Ini kalau FK keluar ya di praktikum ujian arteri cervicalis transversus. Kemudian ada arteri dan vena suprascapularis. Kemudian kadang-kadang kelihatan juga arteri dan vena subclavius, meskipun cukup profundus ya. Untuk FKG saya rasa tidak pernah dikeluarkan ujian praktikum, tetapi pada ujian teori hati-hati ya kalau multiple choice A, B, C, D, E ya, struktur yang terletak pada posterior triangle of the neck 1, 2, 3, 4 ya. Adik-adik harus mengetahui semuanya. Nah, tentu saja untuk ototnya tadi dia adalah venter posterior ini ya dari musculus omohyoid ya. Kan ini omohyoid ya. Ini yang venter anterior, ini yang venter posterior, ini yang memisahkan antara trigonum occipitalis dengan trigonum supraclavicularis. Nah, sekarang kita bergerak lagi ke depan yang anterior triangle of the neck, tadi ada 4 ya. Yang pertama adalah trigonum submandibularis atau nama lainnya adalah trigonum digastricum. Mengapa? Karena dia dibentuk di bagian bawahnya oleh musculus digastricum anterior dan posterior belly ya. Venter anterior dan venter posterior. Nah, untuk digastric triangle ini isinya apa? Isinya adalah glandula submandibularis ya.
Kemudian ada limfonodi submandibularis. Di situ ada nervus, arteri, vena untuk musculus milohioid, ya. Kemudian ada cabang dari arteri carotis communis, yaitu arteri carotis externa dan interna. Ada vena jugularis yang interna, serta nervus vagus tentu saja, ya, karena nanti dia berjalan juga 3 orang ini menuju ke trigonum carotis, betul ya? Karena di atas gini kan, dia kan berjalan juga di gastric triangle. Kemudian nervus glosopharynx. Nervus glosopharynx ini adalah nervus cranialis nomor 9. Ya. Nervus cranialis nomor 9 itu namanya adalah nervus glossopharyngeus. Untuk submentale ini terletak betul-betul di bagian inferior dari dagu atau mental. Mental itu kan dagu ya, chin. Nah, kalau kita lihat dia tertutup kulit dan fascia superficial serta musculus platysma serta investing layer of the deep fascia, dan di situ ada muskulusnya yaitu musculus milohioid. Serta di bagian superficial milohioid berjalan musculus digastricus anterior belly, ya. Nah, 2 orang ini terletak di atas dari cartilagohyoid, ya. Karena itu milohioid, nanti di bagian dalamnya ada, ini kelihatan ngintip ini, geniohyoid, ya. Itu bersama dengan digastricus venter anterior posterior serta stylohyoid itu masuk ke dalam kelompok otot suprahyoid. Di atasnya cartilagohyoid. Kalau di sini adik-adik bisa melihat 4 otot dari infrahyoid, ya, berturut-turut dari superficial sternohyoid, sternotiroid, kemudian tirohyoid, dan yang di samping ini omohyoid venter anterior. Ya, kelihatan semua. Nah, bergerak ke trigonum musculare yang ketiga, ya, dari anterior triangle of the neck. Untuk musculare atau trigonum muscularis, trigonum carotis inferior, ini di tengah-tengah, ya, antara midline of the neck, ya, dengan superior belly dari omohyoid dan musculus sternocleidomastoid. Nah, di situ dia isinya adalah otot-otot infrahyoid yang 4 orang tadi, ya. Omohyoid, sternohyoid, sternotiroid, dan tirohyoid, ya. Kemudian trigonum keempat yang terakhir, ya, dari anterior triangle of the neck itu tentu saja carotid triangle, itu dibatasi oleh tulang hyoid, kemudian digastricus venter posterior, permukaan anterior dari sternocleidomastoid, dan permukaan dari superior belly of omohyoid. Nah, kalau di situ ditutup juga oleh platysma dan investing layer of the deep fascia serta fascia superficialis dan kulit. Tentu saja di situ isinya 3, ya. Isinya adalah arteri carotis communis, nanti bercabang menjadi arteri carotis externa interna. Kemudian anggota kedua adalah vena jugularis interna dan nervus cranialis nomor 10 tadi, ya, yaitu nervus vagus. Nah, dan tidak akan saya ulangi lagi, tadi sudah, ya. Yang biru itu adalah posterior triangle of the neck, yang ungu itu adalah anterior triangle of the neck. Dipisahkan oleh MSCM, musculus sternocleidomastoides. Yang bersama dengan musculus trapezius itu diinervasi oleh nervus cranialis nomor 11, yaitu nervus accessorius. Jangan lupa, ya, nanti saya keluarkan ujian. Nah, untuk anggota pertama dari posterior triangle of the neck adalah trigonum occipitalis, ya. Tentu saja dia tadi sudah saya terangkan ada splenius capitis, splenius cervicis, levator scapula, dan ada musculus scalenus, ya, dan semispinalis. Semispinalis itu di atas sendiri dan sangat profundus sama dengan musculus
splenius ya. Jadi agak sulit untuk dilihat ya semispinalis. Untuk yang supraklavikular yang oranye itu ya, dia dibatasi oleh bagian bawah dari inferior belly omohyoid yang kuning itu ya. Sekarang adik-adik bisa melihat musculus omohyoid dengan jelas ya. Dia bentuknya seperti pita. Nanti kalau di kadaver ya Anda cari yang bentuknya seperti pita seperti itu adik-adik. Nah, kalau yang di atas ini di gastricus venter anterior posterior, kemudian di belakangnya di profundusnya di gastricus ini adalah musculus stylohyoid. Stylohyoid tadi loh, anggota keempat dari musculus suprahyoid. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa anatominya ya. Jadi kalau kita lihat yang biru itu adalah vena, di depan itu ada sepasang vena jugularis yang disebut vena jugularis anterior. Vena jugularis anterior ini nanti akan bermuara ke vena jugularis eksterna ya yang di samping di bagian superficial dari musculus sternocleidomastoideus. Musculus sternocleidomastoideus sendiri diapit oleh vena jugularis eksterna di bagian luar, dan kalau musculus sternocleidomastoidnya dipotong ya, maka adik-adik bisa melihat di sini adalah vena jugularis interna, arteri carotis communis, dan di sini di tengah-tengah ini ada nervus vagus ya, yang kuning-kuning itu CN10 yang isi dari karotidsit tadi. Nah, biasanya ini kalau kita melihat pulsasi dari arteri carotis communis, maka kita harus melihatnya di bagian depan dari permukaan anterior dari musculus sternocleidomastoid. Jadi kalau kita meraba pulsasi ya di sini ya, di arteri carotis communis ya. Jadi agak dalam, jangan di bagian superficial ya. Kemudian kalau adik-adik lihat lagi di antara musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius, nanti keluar cabang-cabang dari nervus supraclavicularis ya, di bagian superficialis supraclavicularis. Nah, namun di bagian profundus, kalau adik-adik buang musculus sternocleidomastoidnya ya, adik-adik akan melihat plexus brachialis. Plexus brachialis ini bisa dilihat setelah musculus sternocleidomastoidnya dibuang, diangkat ya. Baru adik-adik bisa melihat plexus brachialis itu berjalan di antara musculus scalenus anterior dan scalenus medialis. Kemudian apalagi yang bisa dilihat setelah musculus sternocleidomastoidnya diangkat? Kita bisa melihat lekungan dari ansa cervicalis. Ini ya, ansa cervicalis. Di sini dia berjalan ya, C1, C2, kemudian C3, dia melengkuk lagi ke atas ya. Dia berada di superficial dari vena jugularis intern. Dari vena jugularis intern. Nah, yang kelihatan lagi dari sisi profundus di anterior itu adalah glandula tiroidea. Ini yang mengintip di sini ya, di tengah-tengah. Ini adalah trachea, ini cartilago tiroidea, ini cartilago cricoidea dengan tracheanya. Di sini adalah glandula tiroid. Nah, di sini yang sering keluar ujian praktikum adalah ini adik-adik, arteri dan vena tiroidea superior. Ini karena dia jelas menuju ke glandula tiroid dari sebelah atas. Ya, itu dari praktikum itu sering dikeluarkan ujiannya. Kemudian berikutnya kita tadi sudah membahas CN11 ya, nervus accessorius. Itu ada radix cranialis masuk ke otak ya, melalui foramen magnum menuju ke medulla oblongata, sedangkan yang ke inferior membentuk radix spinalis ya bersama dengan CN10. Kemudian dia menginervasi musculus sternocleidomastoid dan musculus trapezius. Selain CN11 dan CN10 ada plexus cervicalis. Plexus cervicalis ini
bercabang menjadi rami cutaneus ya, dan juga rami motorik. Nah, yang rami cutaneus ini bersifat sensorik ya. Contohnya dari C2 itu keluar nervus occipitalis minus, dari C2 C3 keluar nervus auricularis majus dan nervus cervicalis transversus. Dari C3 C4 keluar tadi yang saya tunjukkan nervus supraclavicularis. Nah, untuk yang bersifat motorik itu juga ada beberapa. Kita lihat yang pertama yang saya tunjukkan melengkung tadi, ansa cervicalis ya, keluar dari radix superior C1 C2, kemudian melengkung membentuk descendant hypoglossus dan bertemu dengan lengkungan yang ke atas tadi yang berasal dari radix inferior C2 C3. Disebut descendant cervicalis. Jadi sebenarnya ansa cervicalis itu pertemuan antara descendant hypoglossus C1 C2 dengan descendant cervicalis dari C2 C3. Kemudian selain ansa cervicalis yang berlokasi di depan vena jugularis interna, kita juga ada nervus phrenicus. Nervus phrenicus itu sangat penting. Phrenicus itu nama lain dari diafragma thoracoabdominalis. Jadi dia itu menginervasi diafragma. Struktur diafragma ini memisahkan antara kavum torak dengan kavum abdomen ya, bentuknya seperti kubah gitu melengkung. Nah, diafragma thoracoabdominalis ini merupakan otot pernafasan yang penting ya, baik pada bayi maupun pada dewasa. Dan dia keluar dari C3 sampai C5 medulla spinalis. Kalau terjadi lesi pada nervus phrenicus, maka pasien itu akan mengalami gangguan pernafasan. Ya, nervus phrenicus itu sangat penting. Kalau dilihat dari depan di leher ya, dia berjalan di lateral dari nervus vagus. Jangan salah dengan nervus vagus. Adik-adik itu seringnya keliru pada waktu praktikum adalah membedakan mana nervus vagus, mana nervus phrenicus. Padahal jelas ya, nervus vagus itu dia ke bawah, dia akan mengitari, kalau ke kiri dia mengitari arcus aorta, kalau yang di kanan dia akan melingkar kembali ke laring, dan kemudian ke paring, ke belakang, itu mengitari arteri subclavia kanan. Kalau nervus phrenicus itu di lateralnya nervus vagus. Ya, kalau mencari di kadaver, jangan keliru. Kemudian ada lagi motor branch yang bisa nampak pada leher, itu adalah cabang-cabang motorik untuk otot-otot seperti longus capitis dan cervicis, kemudian untuk levator scapula, ya, dorsalis scapularis, dan untuk otot-otot scalenus anterior, medial, dan posterior. Nah, ada juga nervus phrenicus accessoris yang kadang-kadang keluar dari C5. Ya. Kemudian, kalau kita lihat barangnya, tentu saja seperti ini, adik-adik pelan-pelan nanti mencari, ya, misalnya kita lihat apa namanya yang keluar itu yang nervus cervicalis transversus itu dia berada di superficial dari musculus sternocleidomastoid dan memang dia betul-betul transvers ya, dia betul-betul melintang ya, transvers itu melintang gitu. Kemudian nervus supraclavicularis tentu saja sangat superficial ya, ada medial, ada lateral ya, nomor 7 itu yang lateral. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada glandula submandibularis, kelihatan di situ yang nomor 12 ya. Adik-adik, glandulanya jangan salah, kalau yang nomor 1 itu adalah glandula parotis. Glandula parotis. Ya, glandula parotis. Glandula parotis ini kalau infeksi disebut dengan parotitis atau gondongan, bukan gondok ya. Kalau gondok itu tiroid, kalau gondong itu parotis ya. Jadi glandula parotis bersama dengan glandula submandibularis dan sublingualis itu adalah 3 dari kelenjar ludah atau saliva pada manusia ya, 3 itu. Nah, berikutnya adalah kita melihat ansa hipoglossi tadi ya, dari descendant hipoglossi dan juga dari descendant cervicalis ya, dari C1 C2
Yang satunya descendens cervicalis tentu saja dari, kelihatan ini ya, C2, C3 ini kan, C1, C2, satunya dari C2, C3, sehingga membentuk ansa cervicalis. Ya, ini dia letaknya di depan, di superficial dari ini ya, arteri carotis communis, ini CN10, nervus vagus, ini vena jugularis interna. Nah, ini plexus brachialis, ya toh, plexus brachialis. Ini C3, C4, C5, ini nervus phrenicus. Ini loh phrenicus. Nervus phrenicus, adik-adik. Ya. Nanti di pelan-pelan, hati-hati dipelajari dengan baik ya. Kemudian kalau kita lihat di situ tentu saja pada trigonum digastricus berjalan arteri dan vena facialis ya. Dan juga nervus lingualis. Di sini ada musculus melohyoid digastricus venter anterior. Kemudian nanti arteri dan vena facialis itu akan naik ke atas ya, ke regio fasciae ya. Kemudian gambar lagi venanya ya. Untuk vena ini tadi sudah ya, vena jugularis anterior bermuara ke vena jugularis externa, kemudian juga akan menyambung dengan vena jugularis interna. Vena jugularis interna ini nanti akan mengalirkan darahnya menuju ke vena brachiosephalika kanan dan kiri, kemudian nanti masuk ke vena cava superior. Dari vena cava superior dia akan masuk ke jantung, lebih tepatnya melalui atrium dextra, serambi kanan jantung bahasa Indonesianya ya. Kalau kita lihat, maka vena jugularis externa ini akan berhubungan dengan vena yang berada di bagian belakang dari telinga, vena auricularis posterior, dan juga ramus posterior dari vena yang terletak di belakang mandibula yang disebut dengan vena retromandibularis. Vena retromandibularis ini terbentuk dari vena di daerah kepala dan wajah, yaitu vena maxillaris dan vena temporalis superficialis. Ini ya, vena retromandibularisnya kelihatan. Ya, ini temporalis superficialis ya. Kemudian dia membentuk vena auricularis posterior, akhirnya membentuk vena retromandibularis. Jadi dia terbentuk dari vena temporalis superficialis dan vena auricularis posterior ya. Dan nanti akan dia bermuara bertemu dengan vena facialis ya, bermuara ke vena jugularis externa. Nah, jugularis externa nanti akan masuk ke dalam vena jugularis interna. Dia menerima juga dari vena jugularis anterior dan dia masuk ke vena subclavia ya. Kemudian dia masuk ke vena brachiosephalika, kemudian masuk ke vena cava superior, kemudian masuk ke atrium kanan jantung. Nah, ini tadi adalah kalau kesedak bakso ya, ini adalah Heimlich manuver. Tapi kalau misalnya Anda bisa, Anda mengalungkan tangan ya untuk menekan diafragma sehingga meningkatkan tekanan intraabdomen, baksonya keluar gitu ya. Tapi kalau enggak bisa, paling enggak punggungnya ini ditepuk ya, ditepuk dengan keras sehingga baksonya bisa keluar. Di Heimlich manuver kalau ada benda asing kesedek yang menutup saluran napas bagian atas, atau tiroidotomi ya. Di krikotiroidotomi ini antara kartilago krikoid dengan kartilago tiroid, ada membrana krikotiroidea ini dengan sepet besar ukuran 10 atau 20 cc dilubangi untuk membuat saluran napas sementara ya. Seperti itu. Ini adalah referensi yang saya pakai pada sore ini, bisa ditambah dari Gray ya, buku Gray dasar-dasar anatomi edisi bahasa Indonesia pertama atau kedua ya. Editornya saya sendiri, adik-adik bisa mendapatkan di toko-toko buku yang ada termasuk di Gramedia. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang terlewat?
PPT slide-nya yang belum di foto? Sudah semua difoto? Tidak ada file ya. Yang keluar ini saja ya, tidak ada yang lain. Dan dari PPT slide ini bisa juga Anda gunakan untuk belajar saat praktikum. Ya, bisa digunakan untuk belajar saat praktikum. Ya, seperti yang tadi yang saya tunjukkan ini bisa dibawa pada saat praktikum. Jadi adik-adik tahu misalnya ini ya, ini kan muskulus, ini kan tulang kartilagoid tadi kan, ini melohyoid, digesticus venter anterior posterior, ini platysma ya toh. Kemudian ini adalah muskulus apa? Tulisannya nggak kelihatan, saya kelihatan. Nah ini ya, muskulus omohyoid, ini omohyoid yang venter superior. Kemudian di depannya ada sternohyoid dulu, kemudian baru sternotiroid. Nah tirohyoidnya ngintip di belakangnya ini, tirohyoid. Ya, jadi lebih profundus. Kalau Anda lihat ini adalah milohyoid, ini bentuknya seperti pisang kipas ya. Lumayan superficial, dia terletak di profundus dari musculus digesticus venter anterior. Milohyoid ini satu di antara 4 otot dasar rongga mulut ya. Berturut-turut ada di gastricus venter anterior, kemudian ada milohyoid. Di dalamnya milohyoid itu ada geniohyoid. Di dalamnya geniohyoid ada genioglossus. Genioglossus ya, dekat dengan lidah. Di sampingnya ada hyoglossus. Hyoglossus di sini. Di sini ada hyoglossus. Di sana ya, tapi di profundus. Kemudian tadi sudah semua skapula, levator skapulanya kalau di sini kelihatan ya adik-adik ya, dekat dengan musculus scalenus medialis ya. Musculus medialis saya tadi sudah sampaikan plexus brachialis terletak antara scalenus anterior dan scalenus medialis. Sedangkan di antara di bagian inferiornya keluar arteri, itu kelihatan arteri subclavia yang besar ini. Ini yang besar nih. Arteri subclavia, ini vena subclavia ya. Ini adik-adik jangan lupa nanti dibawa juga waktu praktikum. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah di screenshot, Nadia? Sudah, Prof. Baik, kalau sudah, saya cukupkan dulu sekian ya untuk coli superficialis. Tidak saya lanjutkan coli profundus. Nanti adik-adik semaput. Jadi kalau belajar memang ragiokoli sama neuroanatomi sengaja saya putus-putus seperti ini ya. Untuk FKG supaya tidak terlalu belenek. Baik adik-adik, insya Allah bertemu kembali Rabu ya. Kalau tidak salah ya. Sesuai jadwal jam, saya lupa 13 atau 12, nanti saya tolong di reminder untuk kelas C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof.